Untuk mengetahui informasi terkini penanganan COVID-19, kita menuju ke BNPB yang disampaikan oleh Ahmad Yuryanto, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19. Macam kajian, berbagai macam skenario yang kemudian akan kita kembangkan dan pasti nantinya akan dilaksanakan apabila kondisi pengendalian penyakitnya sudah memungkinkan untuk dilakukan relaksasi, dilakukan upaya untuk mengendorkan pembatasan-pembatasan di bidang PSBB. Kami sedang melakukan kajian ini, karena problem dari setiap daerah, dari tiap-tiap provinsi, dari tiap-tiap kabupaten kota tidak sama. Oleh karena itu dibutuhkan kajian data yang komprehensif oleh semua pihak, dan ini yang sekarang sedang disusun oleh pemerintah. Mohon untuk tidak dimaknai bahwa sekarang sudah diberlakukan. Karena kalau kemudian relaksasi ini tidak terukur, maka yang terjadi adalah penularan-penularan baru. Akibat ada perasaan merasa sudah tidak perlu pakai masker, merasa sudah tidak perlu lagi menjaga jarak, merasa tidak perlu lagi untuk menghindari kerumunan. Kalau ini yang dilakukan, maka penularan akan semakin banyak. Kasus positif yang kita dapatkan akan semakin banyak. Dan ini akan semakin menyulitkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla tadi. Mari bangkit bergotong royong. Permasalahan ini bukan permasalahan satu orang. Bukan permasalahan sekelompok orang, tapi permasalahan seluruh orang di muka bumi. Oleh karena itu, mari kita kembali untuk membangkitkan semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat saling membantu, saling melindungi, agar pandemi COVID-19 ini bisa segera kita kendalikan. Kita sudah mengetahui bahwa Organisasi Kesehatan Dunia pun tidak bisa memastikan sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Kita belum mampu untuk melawan secara langsung karena memang belum ada vaksin yang bisa diproduksi dan bisa digunakan untuk memunculkan kekebalan pada orang yang belum sakit. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka mari kita melindungi diri kita. Hanya upaya ini yang bisa kita lakukan manakala kita ingin memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Saudara-saudara, data yang kami dapatkan pada hari ini, jumlah spesimen total yang sudah kita periksa akumulatif adalah 211.883 spesimen. Termasuk diantaranya spesimen yang kita periksa dengan real-time PCR ataupun dengan mesin TCM yang sudah kita miliki di berbagai wilayah di tanah air ini. Dari jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak itu, maka konfirmasi kasus COVID-19 yang kita dapatkan pada hari ini meningkat 693 orang. Ada 693 orang yang terinfeksi dari pencatatan laboratorium hari ini. Sehingga totalnya menjadi 19.189 orang. Kasus sembuh meningkat 108 orang sehingga total menjadi 4.575 orang. Kasus meninggal 21 orang sehingga menjadi 1.242 orang. Sudah 391 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Saudara-saudara, rantai penularan di luar masih berlangsung. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan pada kasus ODP yang sekarang masih kita pantau, masih ada 44.703 orang. Kasus PDP yang kita pantau, 11.705 orang. Ini memberikan gambaran pada kita
bahwa upaya melindungi diri masih belum berjalan dengan baik. Masih kita lihat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, mengabaikan tidak menggunakan masker, mengabaikan tidak menjaga jarak, mengabaikan tidak kemudian menghindari kerumunan. Oleh karena itu kembali kami ingatkan dan harus kita laksanakan. Yang pertama, cuci tangan. Ini menjadi sesuatu yang penting dan ini harus menjadi sebuah kebiasaan baru. Cuci tangan gunakan sabun dengan air yang mengalir setidaknya 20 detik. Kemudian kalau tidak terpaksa tidak keluar rumah. Namun apabila terpaksa harus keluar rumah, pakai masker. Pakai masker dengan benar. Karena kami masih melihat banyak sekali masker digunakan dengan cara yang tidak benar. Hanya ditutup mulutnya saja, hidungnya tidak. Oleh karena itu gunakan masker yang benar. Dan pastikan setelah keluar rumah ganti masker yang baru. Kemudian biasakan untuk menghindari kerumunan. Paling tidak kita harus bisa menjaga jarak sekitar 1 meter. Kerumunan ini terjadi akibat ketidakpahaman atau tidak kepedulian untuk menjaga jarak. Oleh karena itu, kita harus tetap produktif dalam situasi yang seperti ini, namun aman terhadap COVID. Protokol itulah yang tadi melindungi kita. Saudara-saudara, pada situasi sekarang, jangan bepergian. Tidak perlu bepergian kemanapun, termasuk mudik. Resikonya luar biasa besarnya. Kita tidak pernah tahu siapa yang sakit yang berada di luar. Oleh karena itu, mari kita mengambil sikap yang baik, berpartisipasi dalam memutuskan rantai penularan COVID-19 dan meyakini informasi yang benar dari akun-akun atau layanan-layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jangan mempercayai berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, hanya ini yang bisa kita lakukan. Lakukan dengan disiplin. Lakukan bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Presiden sudah memerintahkan bahwa gugus tugas, baik yang di pusat, yang di daerah, bahkan secara spesifik, pemerintah daerah, kepala daerah agar meningkatkan peran gugus tugas sampai tingkat provinsi, sampai tingkat RT, sampai tingkat RW, sampai tingkat kelurahan, desa, nagari, untuk bersama-sama membangun sistem yang saling melindungi pada warganya. Hanya dengan cara ini kita bisa melakukan dengan baik upaya pengendalian COVID-19. Saudara-saudara, kembali lagi kami ingatkan, mari bangkit, mari bangun kebersamaan, mari bangun rasa solidaritas yang kuat untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini tidak menjadi masalah sekelompok orang saja, menjadi masalah kita bersama. Dan hanya kita secara bersama-sama yang mampu menyelesaikannya. Diawali dari diri kita sendiri, diawali dari keluarga kita, maka kita akan bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, yakin kita akan bisa. Dan pasti kita akan bisa. Sekian dan terima kasih. Pemirsa, ada tambahan kasus positif hari ini sebanyak 693 hingga total hari ini sebanyak 19.189. Sementara kasus sembuh sebanyak 108 sehingga total hari ini mencapai 4.575 dan masih ada kasus meninggal dunia sebanyak 21 orang sehingga total hari ini mencapai 1.242 orang. Pemirsa, informasi yang lain masih terus akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Bersatu Melawan Corona.